Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-25. Kapan kalian datang? Tanyanya pada anaknya sambil membawanya keluar kamar. Baru saja mah, dari bandara langsung ke sini, jawab Amelia. Baru aja mama dan papa mau menghubungimu karena kakakmu mau menikah, kata Susi. Iya mah, Meli sudah tahu. Kak Jonathan bilang pada Mel kemarin, makanya Mel langsung berangkat setelah mendengar kalau Kak Jo mau menikah, ujarnya senang. Susi dan Anton tersenyum dan bahagia mendengarnya. Gak nyangka mah, akhirnya Kak Jonathan menikah juga. Iya nak, tapi 4 hari lagi sayang, lanjut Susi. Mereka langsung menuju meja makan. Di meja makan sudah ada Jonathan, Nita, dan Salsa. Mata Amelia langsung tertuju kepada sosok yang anggun dan mempesona. Salsa tersenyum, dan Amelia juga tersenyum dan langsung mendekati Salsa. Amelia meraih tangan Salsa dan mengatakan sesuatu. Mbak pasti calon istrinya kakakku, ujarnya. Salsa menganggukkan kepalanya. Amelia lalu mengambil duduk di sebelah Salsa. Seperti biasa, Salsa mengambilkan sarapan buat Jonathan. Melihat apa yang dilakukan Salsa pada Jonathan, Amelia sangat senang. Wah, enak sekali ini nasi gorengnya. Siapa yang bikin? Ujarnya Amelia sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan calon istri kakakmu ini? Ujar Jonathan merasa bangga. Salsa hanya tersenyum melihat perkataan dan ulah Jonathan. Dan dia dibalas anggukan oleh Amelia dan semuanya tertawa melihat ulah Jonathan. Kemudian semua yang ada di ruangan makan itu menikmati sarapan pagi mereka tanpa ada suara. Setelah selesai, mereka kemudian duduk di ruangan keluarga dan membahas tentang acara pernikahan Jonathan. Kemudian Jonathan pamit berangkat ke kantor. Salsa mengantarkan Jonathan ke depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya mas. Ya sayang, ujarnya sambil mengedipkan matanya pada Salsa. Dibalas Salsa dengan senyumannya. Jonathan melajukan mobilnya menuju ke arah kantornya. Sesampainya di kantor, seperti biasa, security-nya yang mengambil ahli mobil busnya itu. Jonathan berjalan ke arah lift, khusus pimpinan. Dia masuk lift dan menuju ke lantai atas ruangannya. Sesampainya di ruangannya, Jonathan langsung duduk dan mengerjakan pekerjaan yang beberapa hari ini tertunda. Kemudian dia dikejutkan suara Derby yang tiba-tiba ada di hadapan Jonathan. Hai bos, selamat pagi menjelang siang, ujarnya pada Jonathan. Jonathan kaget dan langsung melihat ke arah Derby. Kapan kau datang? Dari tadi, kamu aja yang gak lihat karena saking asiknya mengerjakan pekerjaan. Aku ketuk-ketuk pintu aja gak dengar, ujar Derby langsung duduk di depan Jonathan. Jonathan menarik napas panjang dan menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya. Stres aku kerjaan menumpuk Der, penat tangan karena banyak yang ditandatangani, ujarnya. Kamu stres kerjaan menumpuk? Tenang Jo, ada solusinya, ujarnya tersenyum. Apa solusinya? Tanya Jonathan sambil memandang Derby. Dijejerin aja kerjaannya biar gak numpuk, ujar Derby tertawa. Jonathan mendengar itu langsung mendelik ke arah Derby. Melihat delikan mata Jonathan, Derby langsung berdiri mau keluar dan tiba-tiba pintu ruangan Jonathan dibuka dengan paksa. Gebrak, Jonathan dan Derby langsung menoleh ke arah pintu. Tampak seorang wanita masuk diikuti oleh sekretaris Jonathan. Di belakang wanita yang mencak-mencak marah karena dihalangi oleh Laili, sekretaris Jonathan, untuk masuk ke dalam ruangan bosnya. Jonathan dan Derby langsung terkejut melihat kedatangan mereka. Jonathan dan Derby langsung melihat ke arah mereka berdua. Wanita yang marah-marah itu berjalan menuju arah Jonathan. Melihat dia mendatangi Jonathan yang sedang duduk di kursinya, Derby langsung menyingkir ke sofa. Derby membiarkan wanita itu mendekati Jonathan. Derby hanya memandangi Jonathan dan wanita itu. Jonathan menyuruh Laili keluar. Dengan menundukkan kepalanya, Laili berjalan keluar ruangan dan menutup ruangan tersebut.
Kemudian Derby juga mau keluar, namun langsung ditahan oleh Jonathan. "Der, kamu tetap di ruangan ini, jangan kemana-mana," perintah Jonathan. Derby yang sudah mau berjalan keluar pintu, kemudian berbalik arah kembali menuju sofa. "Maaf ibu, ada keperluan apa ibu kesini? Dan kenapa ibu marah-marah di kantor saya?" ujar Jonathan. "Ini belum seberapa, Jo. Saya bisa aja lebih marah lagi dan membuat malu kamu lebih parah lagi," ujarnya. "Lapor polisi aja, apa susahnya?" celetuk Derby sambil membuka majalah yang ada di pegangnya. "Silahkan kalau kalian mau melaporkan saya ke polisi, saya juga bisa melaporkan balik Anda," katanya sambil menunjuk wajah Jonathan. "Dalam segi apa ibu melaporkan saya?" ujar Jonathan tenang. "Karena Anda sudah menyakiti anak saya," ujarnya geram. "Anak ibu? Siapa lagi Jo kalau bukan Cynthia?" celetuk Derby lagi, masih tetap matanya melihat majalah yang ada di tangannya. "Oh, jadi ibu adalah ibunya Cynthia?" tanya Jonathan. Ibu itu memandang Jonathan penuh dengan amarah. "Bukankah kata Cynthia, ibunya itu sudah gak ada, pergi meninggalkan dia dengan ayahnya?" "Itu bukan urusanmu," geramnya. "Palingan sudah susah, jadi dia balik lagi deh ke pangkuan bapaknya Cynthia," celetuk Derby sambil tertawa. Ibu itu langsung menoleh ke arah Derby. "Jangan banyak omong kamu kalau tidak ingin mulutmu itu dijadi sasaran saya," kecamnya pada Derby. Derby mendengar itu langsung tertawa dan berucap, "Ih, atut," ujarnya sambil tertawa mengejek pada ibu itu. "Apakah Anda mengira ini cuma celotehan saja?" geramnya. Bu, kira ibu dengan ancaman ibu kepada saya bisa membuat saya takut pada ibu?" "Enggak dong," ujar Derby santai tapi penuh penekanan. "Saya nggak punya urusan denganmu, tapi dengan dia," ujarnya lagi-lagi menunjuk wajah Jonathan. "Maaf ibu, saya dengan Cynthia sudah lama putus, dan itu pun dia yang mutusin saya. Seharusnya saya yang disakiti bukan dia," ujar Jonathan santai. "Kamu jangan bohong, setelah kamu menikmati tubuhnya, kamu bilang kamu gak menyakitinya. Kamu sangat picik mengatasnamakan anak saya yang memutuskanmu, dasar lelaki-laki biadab," ujarnya sambil memukul meja yang ada di depan Jonathan. "Jaga omongan ibu, asal ibu tahu selama saya bersama dengan Cynthia, secuil pun saya tidak pernah menyentuhnya," ujar Jonathan langsung berdiri. Melihat itu, ibunya Cynthia langsung terkejut dan langsung memandang Jonathan yang telah berdiri di depannya. "Lebih baik ibu pergi dari sini sebelum saya kehilangan kesabaran saya dan berbuat di batas kemampuan ibu. Atau ibu mau saya panggilkan polisi?" ujarnya tegas. Mendengar itu, ibunya Cynthia memandang Jonathan dengan marah. "Baik, saya akan pergi dari sini, tapi ingat, saya akan mengurus ini semua dengan keluargamu, biar keluargamu tahu sebejat apa anaknya, yang seorang CEO muda yang terkenal memiliki banyak cabang perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi menyakiti hati seorang gadis tanpa daya," ujarnya langsung pergi dari hadapan Jonathan dan Derby. "Hai bu, anak ibu bukannya tanpa daya, tapi kebanyakan gaya dan nafsu," teriak Derby pada ibu Cynthia. Mendengar itu, ibunya Cynthia langsung melepas sepatunya dan melempar Derby dengan sepatu yang dipakainya. Melihat sepatu melayang ke arah Derby, dia langsung mengelak ke arah samping dan sepatu itu tidak mengenai Derby. Derby lalu mengambil sepatu itu dan melemparnya pelan ke bawah ibu tersebut yang sedang berdiri dengan amarahnya. "Nih bu, sepatunya, sayang dibuang-buang. Sepatu itu asli apa KW?" ujar Derby tersenyum. Kemudian ibunya Cynthia mendatangi Derby, mau menyerang Derby, namun langsung ditahan oleh Jonathan. Kemudian security datang, memasuki ruangan Jonathan dan mengamankan ibu tersebut. Dua orang security itu membawa ibunya Cynthia keluar dan mengusirnya dari kantor Jonathan. Ternyata terdengar keributan di dalam ruangan Jonathan. Laili menelpon security langsung karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada bos dan tamunya. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episodenya nanti malam. Bye bye.